Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banua Sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 15 Desember 2024. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Mengawali lintas pekan hari ini, KPU menyelesaikan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalsel. Hasilnya pasangan calon nomor urut 1 Muhyiddin Hasnur Yadi Sulaiman meraih 82,4% suara. Unggul telak dari lawannya Raudatul Jannah Ahmad Rozani Himawan yang hanya meraih 17,6%. Rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalsel resmi berakhir Sabtu malam 7 Desember 2024. KPU Kalsel menetapkan hasil perolehan suara paslon nomor urut 1 Muhyiddin Hasnur dengan pemilih 1.629.456 atau 82,4%, menang telak dari Acil Odah Haji Jani yang hanya memperoleh pemilih 348.118 atau 17,6%. Proses ini pun tak ada sanggahan dari kedua saksi paslon hingga dilakukan penandatanganan berita acara penetapan hasil yang nantinya diserahkan kepada KPU RI. Walau dinilai semua pihak menerima hasil ini, namun KPU Kalsel akan menunggu 5 hari setelah ditetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi apakah ada gugatan atau tidak sesuai prosedural. Setelah itu, KPU akan menyusun penetapan calon terpilih hingga prosesi pelantikan pada 7 Februari 2025. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada sanggahan dari saksi pasangan calon baik nomor 1 maupun nomor 2. Bawaslu ada memberikan masukan, tapi itu sudah semua diselesaikan di kabupaten kota sebenarnya. Tetapi tetap perlu kita tuliskan di dalam form D kejadian khusus. Ini kan tidak ada laporan ada di khusus gubernur. Kira-kira kapan? Ya, alhamdulillah ini tidak ada, insya Allah ya tidak ada karena kelihatannya semua pasangan calon juga sudah bertanda tangan. Tetapi kita tetap menunggu 5 hari setelah ditetapkan keputusan dari MK akan diumumkan apakah ada gugatan atau tidak. Tetap kita mengikuti prosedur seperti itu. Artinya menunggu 5 hari setelah ketetapan hari ini. Ya. Setelah 5 hari itu apa lagi Bu? Tahapan kita setelah 5 hari itu insya Allah kita akan menyusun penetapan calon terpilih Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Pelantikan tanggal 7 Februari untuk provinsi dan tanggal 10 untuk kabupaten kota. Sementara itu, partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 ini menyentuh angka 72,21%, yang meningkat tajam dibanding Pilkada 2020 lalu yang berada di angka 64,11%. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Kalsel memberikan beberapa catatan dalam proses Pilkada 2024 yang disampaikan saat rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Ketua Bawaslu Kalsel Aris Mardiono memberikan beberapa catatan hasil pengawasan pilkada di beberapa kabupaten kota saat rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sabtu malam. Hasil pengawasan itu dalam daftar pemilih tetap pemilihan gubernur di 13 kabupaten kota, DPT-nya lebih besar dibanding pemilih bupati atau wali kota yang sejatinya DPT-nya harus sama. Namun ternyata hal itu ditengarai karena adanya lokasi TPS khusus di beberapa tempat seperti rumah tahanan dan pesantren yang notabene warga pembinaan ataupun santri walaupun dikategorikan DPT sesuai KTP elektronik, namun alamatnya tidak berada di wilayah kabupaten tempat tinggalnya dan kejadian ini harus disampaikan ke publik agar anomali ketidaksamaan data itu merupakan hal yang wajar. Kita ingin penjelasan itu disampaikan secara terbuka
karena ini diakses oleh publik dan juga ada saksi pasangan calon, sehingga dipahami oleh semua pihak bahwa anomali atau ketidaksamaan data tersebut memang karena kondisi tersebut. Kemudian juga terkait dengan surat suara ya. Surat suara KPU itu menggunakan acuannya dari SK penetapan. Kawan-kawan KPU sudah dengan upaya yang sangat luar biasa, dengan sebegitu cermatnya, namun faktual di lapangan masih ada tetap selisih walaupun tidak banyak. Nah, oleh karena itu kami Bawaslu meminta itu dicatatkan dalam kejadian khusus bahwa hasil pengawasan Bawaslu ada ketidaksinkronan walaupun tidak banyak, tapi kan tetap harus disampaikan bahwa hasil pengawasan kami jumlahnya yang mana melalui dari penghitungan di tingkat TPS, kemudian rekap berjenjang mulai dari kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, bahwa memang ada selisih, sehingga kami minta itu dicatatkan dalam kejadian khusus supaya bahwa hasil pengawasan Bawaslu, ini akuntabilitas Bawaslu juga dalam pengawasan datanya seperti itu. Selain itu, catatan lainnya ialah saat pergeseran kotak suara oleh KPU Banjarmasin ke KPU Kalsel yang langsung ia awasi saat penggeseran menggunakan box besar atau kontainer, namun saat pleno menggunakan kotak suara. Ternyata hal itu hanya untuk keseragaman yang membuat kontainer dimasukkan ke kotak suara tanpa memindahkan isinya sehingga tidak menjadi unprocedural. Eko Anggoro, Banjar TV. Informasi lainnya dalam rangka mendukung program Lapas Bersinar yang terhindar dari pengedaran narkoba dan benda terlarang lainnya, petugas dari Badan Narkotika Nasional BNN dan Polsekta Banjarmasin Barat kembali melakukan razia gabungan di Lapas 2A Banjarmasin pada Selasa malam. Razia ini berlangsung sekitar 1 jam dengan menyasar 3 blok kamar hunian lapas kelas 2A Banjarmasin yang tidak hanya fokus pencarian narkoba, tapi juga menyisir barang-barang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Tampak petugas gabungan menggeledah seluruh sudut lapas kelas 2A Banjarmasin tanpa terkecuali mulai dari lemari hingga sela-sela lantai. Hasilnya beberapa barang terlarang ditemukan di dalam sel, antara lain ponsel, kipas angin, korek api gas, beberapa senjata tajam, gunting, sendok stainless steel, dan sebagainya. Meskipun tidak ditemukan narkoba, namun temuan kali ini tetap mengkhawatirkan karena berpotensi menimbulkan gangguan keamanan di lapas. Adapun untuk temuan tersebut langsung diamankan dan segera dimusnahkan, termasuk 4 buah handphone yang langsung dihancurkan dengan cara dipukul menggunakan palu. Kepala Lapas 2A Banjarmasin Fauzul Ansori menjelaskan bahwa razia ini merupakan bagian dari upaya rutin untuk menanggulangi peredaran narkoba dan menjaga ketertiban di dalam lapas. Ini kita amankan dan kita secara terus-menerus melakukan razia demi terciptanya Lapas Banjarmasin bebas dari peredaran narkoba dan handphone. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Salam pemasyarakatan. Sementara itu, Kapolsek Banjarmasin Barat, Kompol Puji Firmansyah memastikan pihaknya selalu siap membantu pelaksanaan razia di lingkungan Lapas kelas 2A Banjarmasin. Kami dari pihak Polsek merasa terhormat bisa diajak oleh beliau kegiatan rutin razia di lapas ini. Ya, kita sifatnya membantu, membackup apa yang beliau butuhkan. Kita usahakan sebaik mungkin dalam pelaksanaan kegiatan itu saja. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lapas yang benar-benar bebas dari narkoba sesuai dengan semangat program Lapas Bersinar. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banjarmasin terus menjalankan perannya sebagai pengawas dan pengendali spektrum frekuensi radio. Salah satu langkahnya dengan memusnahkan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikat resmi untuk memastikan penggunaan alat sesuai dengan standar teknis dan legalitas yang berlaku.
Sebanyak 4 unit pemancar radio siaran Exeter, 2 unit handy-talkie HT, dan 4 unit walkie-talkie WT yang tidak bersertifikat resmi dimusnahkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banjarmasin. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dipimpin langsung Kepala Balmon Edi Mulyono berlangsung di halaman kantornya di Jalan Pramuka, Kota Banjarmasin, Selasa 10 Desember. Edi Mulyono menjelaskan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil penertiban alat dan perangkat telekomunikasi selama tahun 2023 hingga 2024. Ini juga merupakan komitmen Balmon dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga pengawas dan pengendali spektrum frekuensi radio guna memberi kenyamanan kepada masyarakat dengan menjaga kestabilan dan ketertiban penggunaan frekuensi radio. Seiring dengan penertiban ini, Balmon juga menghimbau masyarakat serta penyelenggara telekomunikasi untuk memastikan legalitas perangkat yang digunakan. Untuk memudahkan proses ini, perizinan kini bisa dilakukan secara online dan Balmon juga menyediakan asistensi langsung di kantor untuk membantu pengguna dalam memastikan alat yang digunakan memenuhi ketentuan yang berlaku. Sekarang fungsi dari Balmon itu adalah pengawasan, pengendalian terhadap frekuensi radio. Jadi pengguna legal kita lindungi supaya frekuensi itu tidak terganggu sama yang lain. Ini merupakan tindakan di lapangan, komitmen kita untuk menjaga frekuensi. Pertama, frekuensi itu harus diurus perizinannya. Sekarang sudah perizinan online, bisa di mana. Sedangkan di kantor ini memberikan asistensi atau perbantuan untuk proses ini. Selanjutnya, untuk biaya-biaya itu sudah sistemnya host to host, sudah langsung setor ke bank. Di sisi lain, dalam menjalankan tugasnya, Balmon bersinergi dengan Koordinator Pengawasan Korwas, Polisi Militer atau POM, dan Kejaksaan Tinggi Kejati untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan optimal. Di akhir kegiatan ini dilakukan penandatanganan berita acara hasil pemusnahan. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, Kiprah Kalimantan Selatan resmi dilantik. Tetaplah bersama kami.